Sore teman-teman, aku tadi lihat pelangi, padahal hari ini sangat panas dan kebetulan cuman beberapa menit aja itu pelanginya pas di atas kepalaku, di atas, karena aku lagi jalan panas-panas. Kebetulan aku nengok ke atas, aku lihat pelangi dan aku pengen bikin video tapi udah terlanjur hilang. Dan karena di sini nggak ada hujan, panas matahari, dan ini keajaiban dari alam bahwa di panas teriknya matahari masih ada pelangi yang begitu indah, dan ini akan jadi pertanda yang baik untuk diriku. Semoga Tuhan mengabulkan apapun yang aku doakan dan mempermudah segala urusanku, karena Allah tahu yang terbaik untuk diriku, karena Allah yang paling tahu apa yang aku butuhkan, karena hidupku ada di dalam genggaman Allah, artinya di dalam takdir. Dan aku percaya dengan karma. Kenapa? Karena karma itu akan jadi senjataku paling ampuh. Kenapa? Karena karma itu mengajarkan diriku sendiri untuk menjadi lebih baik lagi, tapi karma juga mengajarkan aku tentang bagaimana aku harus menjaga tingkah lakuku kepada sesama manusia, kepada makhluk lain, ciptaan Tuhan. Dan kalau aku percaya karma, berarti aku percaya bahwa Tuhan itu ada, termasuk tauhid atau iman atau takwa. Dan ini juga merupakan dari turun-temurun dari nenek moyang kita, orang Jawa, orang Nusantara itu percaya dengan adanya yang gaib, yang menciptakan kehidupan ini, yang gak terlihat tapi bisa dirasakan kehadirannya melalui apa? Melalui zat sifatnya yang ada di dalam diri kita ini. Kenapa nenek moyang kita ini rohani atau spiritualnya itu manunggal karo sing gawe urip, artinya meyakini bahwa hidup kita ini ada yang menciptakan, walaupun nggak terlihat tapi kita bisa merasakannya. Dan karma itu juga nggak terlihat tapi kalian bisa merasakannya dan membuktikannya secara langsung. Tapi dengan apa? Dengan membersihkan diri. Agar apa? Agar kita itu bersih jiwanya, bersih hatinya, bersih tingkah lakunya. Agar apa? Agar kalian itu bisa merasakan dengan sendiri kekuatan dari Tuhan dan kekuatan dari alam semesta. Kalian akan bisa merasakannya sendiri kalau kalian itu mau membersihkan diri sendiri, baik jasmani dan rohani. Karma itu nyata, Tuhan itu nyata. Tapi walaupun tidak terlihat, tapi kita bisa merasakannya, kita bisa membuktikannya. Gak cuma saya, orang Jawa, nenek moyang kita dulu-dulu itu sudah meyakini tentang karma, tentang Tuhan atau Allah yang tidak terlihat tapi bisa dirasakannya. Itu kenapa kita ini belajarnya roso sejati. Jadi kalau kita itu udah roso sejati, jangankan untuk berkelakuan yang gak baik atau menzolimi orang lain atau berkelakuan yang zolim, berkata bohong aja kita itu takut. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Tuhan itu maha melihat. Kalau kita berbuat yang nggak baik, maka kita akan mendapatkan yang nggak baik. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Itu yang orang Jawa, orang Nusantara itu sudah lupa tentang itu. Sudah tidak percaya dengan karma, sudah tidak percaya dengan Tuhan yang maha gaib, yang gak terlihat tapi bisa dirasakan kekuatannya. Dan hari ini aku mau ngajarin kalian tentang pasrah sama Tuhan, bahwa di takdir kita itu mulai rezeki, ajal, maut, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kita itu tinggal menjalani hidup kita ini.
Karena saya bisa membuktikannya. Apapun yang saya lakukan, kalau itu berseberangan dengan takdir kehendak Tuhan, akan menemui jalan buntu. Saya harus kembali ke hadapan Tuhan, memasrahkan lagi jalan hidup kepada Tuhan. Agar apa? Agar jalan yang buntu itu dibukakan pintunya sama Tuhan. Gak kira kamu agama apapun, selama kamu yakin dengan Tuhan yang gak terlihat, yang gak mewujud, yang tapi kalian bisa merasakannya, kekuatannya. Sedangkan alam semesta ini adalah wujud yang bisa menunjukkan betapa kuasanya, kebesaran Tuhan. Dan buat kalian yang sekarang ini lagi ditimpa masalah bertubi-tubi, itu cara Tuhan untuk mengangkat derajat kalian, ataupun itu hukum karma atas perbuatan kalian di masa lalu. Kalian harus mau mengkoreksi diri. Kalau kemarin-kemarin kamu itu melakukan kesalahan, menzalimi orang lain, menipu, korupsi, membunuh, ataupun apapun kejahatan yang lain, saatnya kalian itu menuai karma kalian sendiri sekarang. Tapi kalau kalian merasa sudah yakin, sudah baik, tapi masih diuji, itu cara Tuhan menaikkan derajatmu. Ada dua sisi. Yang sekarang kamu menerima karma atas perbuatanmu di masa lalu yang gak baik, atau sekarang kalian ibaratnya memperbaiki diri dengan diuji oleh Allah. Agar apa? Agar kalian ingat sama Tuhan bahwa manusia itu punya takdir yang gak bisa dilampaui kecuali kalian mau memperbaiki diri. Dan saya perempuan, walaupun orang perempuan, orang Indonesia, orang Jawa, orang Nusantara, dari zaman leluhur nenek moyang kita, darah perempuan, orang Jawa, orang Nusantara itu adalah darah kesatria, darah pejuang, darah pemberani. Orang Jawa, orang perempuan itu nggak bakalan berpangku tangan ketika melihat kebobrokan, ketidakadilan, dan sebagainya. Karena apa? Karena itu udah garis keturunan dari nenek moyang kita yang kita warisi sekarang. Karena apa? Karena saya elemen air, yang artinya saya belajar itu dari kehidupan yang mengalir seperti air. Banyak orang yang nggak percaya tentang tauhid, tentang Tuhan, tentang karma. Tapi kalian akan membuktikannya sendiri. Apa yang kalian tabur kemarin hari, kalian akan tuai sekarang. Kalau kalian ingin lepas dari karma buruk, berarti kalian harus siap melepaskan apapun yang kalian dapatkan dari masa lalu. Kenapa? Karena itu adalah karma kalian yang harus kalian putus. Kalian harus mau mengubah diri kalian. Agar apa? Agar kita ini hidup gak pakai topeng. Gak hanya yang baik aja kita liatin, tapi kita punya dua sisi antara kebaikan dan keburukan. Kita nggak, maksudnya kalau selama ini kita suka pamer harta, pamer derajat, pamer kekuasaan, Tuhan akan bisa mengambilnya kapan saja karena itu udah haknya Tuhan. Tapi kalau manusianya nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki diri, jalan satu-satunya adalah satu. Karma buruk itu ya dituai dengan buruk. Sama seperti zaman Nabi-Nabi dulu. Mulai dari banjir Nuh, gempa bumi, gunung meletus. Itu cara Tuhan menghukum manusianya. Jadi jangan pernah berpikir atau berdoa bahwa Tuhan itu maha baik. Tapi Tuhan itu maha adil. Tuhan akan memperlakukan manusia sesuai dengan perbuatannya, karena Tuhan maha adil. Hari ini aku cuma mau ngajari tentang karma dan keyakinan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kalian udah yakin pada karma, yakin pada Tuhan, maka secara tidak langsung hidup kalian juga akan tertata dengan sendirinya. Karena apa? Karena jodoh, rezeki, mati ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang maha tahu yang terbaik buat kita.